Halo teman-teman, nama aku Diani Sintiara Ramdhani dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani dengan NIM 711191179. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai proses sensasi dan persepsi yang terjadi pada indera penglihatan manusia. Happy watching! Nah, sekarang kita masuk ke proses sensasi dalam indera penglihatan manusia. Proses sensasi ini melalui 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan energi stimulus berupa cahaya masuk ke dalam organ indera penglihatan kita, yaitu mata. Lalu, tahapan yang kedua adalah energi stimulus tersebut diteruskan ke dalam sel reseptor mata, yaitu sel rods dan sel cones. Lalu, tahapan yang terakhir adalah sel reseptor tersebut meneruskan energi stimulus ke sel neuron lainnya, yang di situ terjadi proses transduksi. Proses di mana energi stimulus dirubah menjadi energi elektromagnetik. Nah, cahaya yang dapat diterima oleh mata kita itu berkisar antara 400 nanometer sampai 700 nanometer. Cahaya memiliki dimensinya masing-masing. Ada 3 dimensi cahaya. Yang pertama adalah panjang gelombang atau hue, yang kedua tinggi gelombang atau brightness, dan yang ketiga adalah gabungan antara panjang gelombang dan tinggi gelombang atau saturation. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini berkaitan dengan warna. Semakin rapat panjang gelombangnya, maka akan semakin gelap suatu warna. Dan semakin renggang panjang gelombangnya, maka akan terlihat semakin cerah warnanya. Lalu yang kedua tinggi gelombang atau brightness. Brightness ini berkaitan dengan kecerahan. Semakin tinggi panjang gelombangnya, maka akan semakin cerah. Kebalikannya, semakin rendah tinggi gelombangnya, maka bakal semakin redup kecerahannya. Lalu yang terakhir, penggabungan antara tinggi gelombang dan panjang gelombang atau saturation. Saturation ini berkaitan dengan penggabungan warna. Nah, bicara mengenai warna, warna pada pigmen dan warna pada cahaya itu berbeda. Perbedaannya itu terletak pada pencampuran 3 warna utamanya. Nah, kalau di pigmen itu, kalau 3 warna utamanya dicampurkan, maka akan menghasilkan warna hitam atau yang disebut dengan subtraksi warna. Sedangkan jika pada cahaya, kalau warna utamanya itu dicampurkan, maka akan menghasilkan warna putih yang disebut dengan penambahan cahaya. Teori tentang penglihatan warna ini ada 2, yaitu teori trichromatic theory dan yang kedua adalah opponent process theory. Trichromatic theory ini membahas tentang setiap warna itu memiliki selnya masing-masing. Warna merah, hijau, dan biru itu memiliki selnya masing-masing. Sedangkan dalam opponent process theory dibahas bahwa warna itu berpasang-pasangan. Warna merah berpasangan dengan warna hijau, warna biru berpasangan dengan warna kuning, dan warna hitam berpasangan dengan putih. Teori ini menjadi dasar kenapa pada saat tes buta warna-warna ini selalu berpasangan. Karena menurut teori ini, pada dasarnya jika orang bisa melihat warna merah, berarti ia juga bisa melihat warna hijau. Jika ia bisa melihat warna biru, berarti ia bisa melihat warna kuning. Dan jika ia bisa melihat warna hitam, berarti ia juga bisa melihat warna putih. Begitu. Nah, mata kita juga perlu beradaptasi dalam keadaan gelap maupun keadaan terang. Nah, kalau dalam keadaan gelap, mata kita itu meningkatkan sensitivitas dari sel rod dan sel cones-nya. Sedangkan kalau dalam keadaan terang, mata kita itu menurunkan sensitivitas dari sel rod dan sel cones-nya. Nah, dalam upaya adaptasinya ini tuh ada yang disebut dengan after image. After image itu adalah pengalaman indera setelah stimulusnya itu dihapus, kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke persepsi indera penglihatan atau yang sering disebut dengan persepsi visual. Lokasi persepsi visual ini berada di lobus temporal dan di lobus parietal, di mana pada lobus temporal ini membahas mengenai memproses informasi mengenai apa bentuk tersebut atau yang sering disebut dengan what pathways. Biasanya itu mengenai bentuknya, teksturnya, warnanya, kayak gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa mengenali wajah. Nah, sedangkan pada lobus parietal ini
kita memproses informasi mengenai kedalaman dan pergerakan suatu benda. Contohnya adalah ketika kita mau menyeberang, kita bisa tahu seberapa dekat atau seberapa jauh mobil yang ada di jalan tempat kita nyeberang itu. Nah, persepsi visual ini ada 4. Yang pertama itu persepsi bentuk, yang kedua itu persepsi pergerakan, yang ketiga persepsi kedalaman, dan yang terakhir adalah persepsi konstansi. Nah, yang pertama ada persepsi bentuk. Menurut psikologi Gestalt, manusia itu cenderung mengorganisasikan persepsi berdasarkan pola-pola tertentu. Nah, dalam psikologi Gestalt ini tuh ada 5 aturan. Yang pertama itu ada the law of closure. The law of closure ini kita mempersepsikan suatu benda itu secara utuh. Contohnya kayak lingkaran ini, kita menyebut ini kan O. Terus kalau ada yang hilang, bagian yang hilang ini, kita tetap mempersepsikan kalau bentuk ini tuh O gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu, kalau kita ngelihat orang dari belakang, kita udah bisa mengenali orang tersebut meskipun belum melihat wajahnya. Lalu aturan yang kedua itu ada figure and ground relationship. Figure and ground relationship ini adalah kayak gimana kita melihat stimulus tersebut, bisa dari figurnya yang menonjol ataupun backgroundnya yang menonjol gitu. Nah, lalu yang ketiga ada the law of continuity. The law of continuity ini membahas tentang orang itu mempersepsikan berdasarkan pola tertentu, kayak kalau ada X gitu terus ada bagian yang gak nyambung, kita bakal mempersepsikan bagian itu nyambung kayak gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu kayak aku nyebut si Ain itu sombong karena si Ain itu setiap harinya memperlihatkan perilaku yang emang mendekati sombong gitu. Jadi aku bisa menyebutkan bahwa si Ain itu sombong. Lalu aturan yang keempat ada the law of proximity. The law of proximity ini tuh kita mengelompokkan benda kayak sama gitu. Contohnya kayak misalnya kita ngelihat orang yang selalu berdua kemana-mana, maka kita akan mempersepsikan kalau muka mereka tuh mirip kayak gitu. Terakhir ada the law of similarity, di mana kita melihat kesamaan itu sebagai satu kesatuan kelompok kayak gitu. Contohnya si A suka nulis, si B juga suka nulis, maka kita bakal mengelompokkan A dan B ini menjadi orang yang suka menulis kayak gitu. Lalu yang kedua kita masuk ke persepsi kedalaman. Persepsi kedalaman ini tuh dibagi jadi 2, yaitu binocular cues dan monocular cues. Dalam binocular cues ini dijelaskan bahwa kita itu bisa melihat kedalaman secara spesifik. Contohnya ketika kita menggunakan 2 mata kita, maka kita bakal melihat secara spesifik ke kanan dan ke kiri. Sedangkan monocular cues ini kurang spesifik dalam melihat kedalaman gitu. Nah, monocular cues ini tuh dibagi jadi 5. Yang pertama itu ada familiar size. Familiar size ini tuh kita melihat objek berdasarkan standar yang pernah kita lihat dalam pengalaman sebelumnya. Contohnya itu kalau kita ngelihat jeruk, kita bisa menyebutkan jeruk itu tuh kecil karena dulu kita pernah lihat kalau jeruk itu tuh ada yang ukurannya lebih gede dari itu gitu. Nah, lalu yang kedua ada height in the field of view. Ini tuh membahas kalau objek yang paling tinggi itu merupakan objek yang paling jauh. Kayak kalau misalnya ada objek yang numpuk kayak gitu, nah objek yang paling sananya itu merupakan objek yang paling jauh yang ditumpuk-tumpuknya. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu kayak ekonomi tinggi susah diraih daripada ekonomi rendah. Yang ketiga itu ada linear perspektif. Linear perspektif ini tuh mempersepsikan bahwa garis paralel yang menyambung akan terlihat menghilang di kejauhan. Contohnya itu kayak gambar rel kereta api gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah orang yang ragu-ragu menampakkan dirinya di depan umum. Terus ada overlap atau superposition.
lab ini kalau ada objek yang disusun sedemikian rupa sehingga menutupi objek yang lainnya, maka objek yang menutupi itu tuh dianggap paling dekat. Kayak gitu. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah orang yang tertutup akan terasa semakin jauh daripada orang yang menonjol. Yang terakhir atau yang kelima itu ada tekstur gradien. Dalam tekstur gradien ini semakin halus gambar yang dibuat maka akan terasa semakin jauh. Lalu yang ketiga ada persepsi gerak. Persepsi gerak ini dibagi menjadi dua, yaitu apparent movement dan real movement. Kalau real movement ini tuh gerakan yang nyata gitu, kayak contohnya jalan. Sedangkan kalau apparent movement ini tuh gerakan semu, terjadi ketika ada benda yang diam tapi kita mempersepsikan benda tersebut bergerak. Nah, si apparent movement itu dibagi menjadi dua, ada stroboscopic movement dan movement after effect. Si stroboscopic motion ini terjadi ketika suatu stimuli masuk terus-menerus kepada bagian retina yang berbeda. Sedangkan movement after effect ini itu terjadi kalau kita melihat gerakan terus-menerus, terus kita bakal melihat benda tersebut tuh bergerak berkebalikan. Contohnya kita ngelihat ban mobil yang jalan terus kita bakal mempersepsikan kalau si gerak mobil itu tuh jadi berkebalikan kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah persepsi konstansi. Persepsi konstansi ini tuh kita tahu benda itu tuh diam, tetapi yang masuk ke input sensoris kita tuh benda itu tuh bergerak. Persepsi visual itu terjadi ketika kita salah mengartikan isyarat dalam persepsi konstansi ini. Nah, cuma segitu doang nih penjelasan dari aku. Makasih udah mau nonton. Semoga ilmunya bermanfaat.